Diksi dalam penulisan puisi. Pengantar. Puisi merupakan salah satu bentuk sastra. Sebagai karya seni, puisi tentulah memiliki keindahan. Keindahan puisi terwujud melalui jalinan antar unsurnya, yaitu pemilihan kata, diksi, rima dan irama, penggunaan citraan, tipografi, tampilan puisi, dan gaya bahasa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kaitan antara diksi, bunyi, dan suasana serta makna yang ingin disampaikan. Pemahaman tentang diksi, bunyi, dan suasana serta makna yang ingin disampaikan sangat berguna dalam menulis puisi. Kamu tentu ingin bisa menulis puisi yang indah, bukan? Kalau begitu, mari kita pelajari. Kompetensi. Peserta didik mampu memahami fungsi bunyi dalam puisi. Peserta didik mampu memilih kata dalam menulis puisi berdasarkan kesesuaiannya dengan perasaan dan makna yang diungkapkan. Diksi dan bunyi dalam puisi. Puisi bersifat padat. Artinya, kata-kata dalam puisi dijalin untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan khayalan penyairnya dengan indah. Karena itu, pemilihan kata dalam penulisan puisi sangat penting. Dalam pemilihan kata, penyair harus mempertimbangkan segi ketepatan makna dan kemampuan kata sehingga menghasilkan kemerduan bunyi. Kemerduan yang dimaksud bukan sekadar menghasilkan persamaan bunyi, persajakan, melainkan juga menghadirkan suasana yang sesuai dengan si puisi. Kemampuan kata-kata dalam puisi dalam menghadirkan suasana tertentu dibentuk oleh adanya rangkaian bunyi tertentu. Bunyi-bunyi yang dipilih dan digunakan untuk membentuk suasana puisi. Pengulangan bunyi dapat membentuk irama dan rima. Itulah pentingnya kaitan antara pemilihan kata, kemerduan bunyi, dan suasana yang ingin digambarkan dalam penulisan puisi. Marilah kita perhatikan penggalan puisi karya W.S. Rendra yang berjudul Surat Cinta. Surat Cinta. Kutulis surat ini kala hujan gerimis, bagai bunyi tambur mainan anak-anak peri dunia yang gaib. Dan angin mendesah, mengeluh dan mendesah. Wahai Dinarti, aku cinta kepadamu. Bandingkanlah dengan penggalan puisi karya Mansur Samin di bawah ini. Bacalah dengan memperhatikan ketepatan lafal, irama, dan penjedaan yang tepat. Suasana apakah yang muncul? Mereka telah tembak teman kita ketika mendobrak sekretariat negara. Sekarang jelas bagi saudara sampai mana kebenaran hukum di Indonesia. Sekarang bacalah penggalan puisi karya Piek Ardianto Supriyadi berikut ini dengan bersuara. Perhatikan ketepatan lafal, irama, dan penjedaannya. Suasana hati apakah yang dimunculkan? Tahukah kamu apa sebabnya? Para pelayat melantun doa, gema pantulan lubuk jiwa, mengantar jenazahmu ke makam, mentari sendu alam temaram. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa suasana dan kesan dalam puisi dapat ditimbulkan melalui rangkaian bunyi dalam kata-kata yang digunakan.
Bunyi-bunyi dalam puisi dapat menggambarkan suasana batin dan kesan tertentu. Bunyi A dapat menggambarkan perasaan penuh semangat, kuat, luas, lapang. Bunyi I dapat menggambarkan perasaan sedih, kecil, sendiri. Bunyi U dapat menggambarkan sesuatu yang lembut, dingin, sejuk, tenang. Bunyi koma seperti pada lebah, sebab dapat menggambarkan sesuatu yang lambat, sedih, berat. Bunyi koma seperti pada lebah, sebab dapat menggambarkan sesuatu yang lambat, sedih, berat. Bunyi E, seperti pada setan, becak, dapat menggambarkan sesuatu yang cepat, tajam. Bunyi O dapat menggambarkan sesuatu yang bundar, berlubang, gemuk. Bunyi AI dapat menggambarkan sesuatu yang lincah, menyenangkan, riang. Bunyi B, P, M, W, H dapat menggambarkan sesuatu yang lambat, berat, besar. Bunyi G, D, K, M dapat menggambarkan sesuatu yang keras, kuat, bertenaga. Bunyi T dan L dapat menggambarkan sesuatu yang lentur, lembek, lembut. Bunyi S, C, N dapat menggambarkan sesuatu yang senyap, kecil. Bunyi R dapat menggambarkan sesuatu yang bergerak kasar, tak beraturan. Agar lebih jelas, perhatikan penggalan-penggalan puisi berikut. Dengan kuku-kuku besi, kuda menebah perut bumi. Balada terbunuhnya Atmokarpo, W.S. Rendra. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Doa, Chairil Anwar. Cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar, di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Cintaku jauh di pulau, Chairil Anwar. Makna konotasi dalam puisi. Dalam menulis puisi, penyair berusaha mengungkapkan perasaan dan maksud pikirannya dengan kata yang setepat-tepatnya. Sayangnya, mengungkapkan maksud secara tepat tidak mudah karena perlu pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan maksud. Untuk menyatakan maksud secara tepat, penyair membutuhkan banyak kata. Cara ini tidak efektif, bukan? Makin banyak kata, makin sulit membentuk persamaan bunyi atau rima dan irama. Karena itu, penyair seringkali harus menggunakan kata-kata yang bermakna konotatif atau kias. Penggunaan kata konotatif ini dimaksudkan untuk mengungkapkan maksud penyair, yaitu memberikan kesan yang lebih indah dan kuat. Manakah kalimat-kalimat di bawah ini yang lebih berkesan? Bumi mengubur jasad pahlawan kami. Bumi memeluk jasad pahlawan kami. Namanya ada di hati kita, namanya terukir di hati kita. Ketika jasadmu kami kuburkan,
langit gelap oleh mendung. Ketika jasadmu kami kuburkan, langit berduka. Di pusaramu, kuantar engkau memasuki alam kematian. Di pusaramu, kuantar engkau memasuki gapura kerajaan kudus. Kalimat-kalimat B lebih berkesan dibandingkan A, bukan? Hal itu terjadi karena kalimat B menggunakan kata bermakna konotasi, yaitu memeluk, terukir, langit berduka, dan gapura kerajaan kudus. Penggunaan kata-kata bermakna konotatif menjadikan puisi tidak sekadar mengungkapkan maksud, tetapi juga menggambarkan perasaan penyairnya. Dalam puisi, makna konotasi yang terdapat pada rangkaian kata atau frasa juga digunakan. Makna konotasi dapat kita lihat pada rangkaian kata atau frasa yang dicetak merah. Ibu, engkau laut biru dan aku perahu kecil yang berlayar di kedamaianmu, kasihmu, Sumi Winarsih. Rakyat ialah kita jutaan tangan yang mengayun dalam kerja di bumi di tanah tercinta. Jutaan tangan mengayun bersama membuka hutan-hutan lalang jadi ladang-ladang berbunga. Rakyat, Hartoyo Andang Jaya. Memparafrase puisi. Pengantar. Membaca puisi merupakan kegiatan yang menyenangkan dan berguna. Dengan sering membaca puisi, perasaan kita bisa menjadi lebih peka terhadap berbagai fenomena. Terhadap penderitaan orang lain, perasaan kita akan lebih mudah tersentuh sehingga dengan ringan hati mau memberikan bantuan. Terhadap usaha dan prestasi orang lain, kita akan dengan ringan hati pula memberikan apresiasi. Melalui membaca puisi, kita juga dapat belajar memahami pikiran orang lain sehingga terasahlah kemampuan berpikir kita dalam memahami sesuatu. Terhadap perbedaan pemikiran, kita akan lebih mudah menerimanya dan tidak menganggapnya sebagai keburukan atau kesalahan. Pada akhirnya, kepekaan rasa dan ketajaman pemikiran akan menjadikan kita tidak mudah berkonflik dengan orang lain. Akan tetapi, manfaat tersebut tidak dapat kita peroleh jika kita hanya membaca huruf-huruf yang ada dalam puisi. Manfaat itu hanya dapat kita peroleh jika kita mampu memahami isi puisi. Akan tetapi, hal tersebut seringkali tidak mudah. Parafrase merupakan cara yang dapat membantu pembaca memahami isi puisi. Nah, apakah yang dimaksud dengan parafrase, apa saja modelnya, dan bagaimana pembuatannya akan kita pelajari dalam katalog media ini. Selamat belajar. Memahami isi puisi. Membaca puisi sangat bermanfaat. Dengan membaca puisi, kita tidak hanya menikmati keindahan bahasa,
tetapi juga belajar memahami perasaan dan pikiran orang lain. Dengan membaca puisi, kepekaan rasa dan kemampuan dalam memahami sesuatu akan terasah. Manfaat membaca puisi hanya dapat diperoleh jika pembaca mampu merasakan keindahan bahasa dan menangkap isinya. Isi puisi meliputi perasaan dan pikiran penyair. Umumnya isi puisi disampaikan penyair dalam bentuk perlambangan, majas, dan berbagai bentuk keindahan bahasa lainnya. Itulah sebabnya memahami isi puisi seringkali tidak semudah memahami cerpen atau novel. Apalagi jika puisinya merupakan puisi prismatis, yaitu puisi yang isinya bersifat multi-interpretabel atau multitafsir. Pada puisi jenis ini, kemampuan memahami perlambangan yang digunakan di dalamnya memegang peranan penting. Bagaimanakah cara memahami isi puisi? Untuk memahami isi puisi dengan baik, pertanyaan-pertanyaan berikut dapat digunakan sebagai panduan. Apakah judul puisi tersebut? Berdasarkan judul puisi, kita akan dapat memperkirakan perihal atau persoalan yang dikemukakan penyair dan menyiapkan segala informasi yang kita ketahui yang berkaitan dengan perihal tersebut dalam otak kita. Hal ini akan mempermudah dalam memahami isi puisi. Sebagai siapakah penyair berbicara pada puisi itu? Dalam puisi penyair dapat berbicara sebagai dirinya sendiri atau orang lain, misalnya sebagai rakyat kecil, petani miskin, guru, pendosa yang bertobat, murid, dan lain-lain. Penyair bahkan bisa berbicara sebagai benda, misalnya pohon, hutan, kursi, atau ular, elang, dan sebagainya. Kepada siapakah penyair berbicara? Sesungguhnya puisi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan penulisnya, penyair. Komunikasi itu dapat ditujukan kepada dirinya sendiri, pembaca, atau orang tertentu, seperti ibunya, anaknya, presiden, para politikus. Mungkin pula ia berbicara kepada baju, kursi, pisau, kupu-kupu, bunga melati, atau benda lainnya. Bahkan, banyak puisi yang berisi ungkapan perasaan dan pikiran penulisnya kepada Tuhan. Dalam perasaan apakah penyair berbicara pada puisi itu? Penyair menggunakan puisi sebagai alat ekspresi atau alat untuk mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu. Perasaan yang dimaksud misalnya sedih, jengkel, marah, pasrah, gembira, cemburu, rindu, kecewa, sombong, atau bingung. Mengetahui perasaan yang diungkapkan dalam puisi akan memudahkan kita dalam memahami keseluruhan isi puisi. Di manakah dan kapankah kira-kira penyair berbicara pada puisi itu? Bagaimana suasananya? Pemahaman yang utuh terhadap isi puisi akan bisa diperoleh jika pembaca dapat mengetahui atau memperkirakan tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam puisi. Memang tidak setiap puisi bisa diperkirakan dengan jelas waktu, tempat, dan suasana lingkungan yang melingkupinya. Pesan apakah yang ingin disampaikan penyair melalui puisi itu? Pembaca puisi perlu mengetahui pesan atau amanat yang disampaikan penyair. Dengan mengetahuinya, pembaca akan memperoleh pemahaman yang utuh terhadap puisi tersebut dan memperoleh manfaat pembacaannya. Agar jelas, perhatikan contoh berikut. Rindu, kasih, aku mau pulang lama rasanya ku jalani kembara ini gelap sudah kusigi, remang lalu ku rambahi aku lelah,
kasih semua parut, masih kuingat pedihnya satu dari setiap luka adalah jalan, dan kebutaan ini sudah banyak mengajari aku untuk melihat lebih jelas. Aku melihatmu, kasih, sehingga aku tahu aku sudah begitu jauh. Aku mau pulang. Karya Gitaro Madonna. Puisi tersebut berjudul Rindu. Berdasarkan hal itu, besar kemungkinan isinya ungkapan rindu penyair. Penyair bertindak sebagai dirinya sendiri. Hal ini dibuktikan oleh penggunaan kata aku dan kelitik aku. Ia berbicara kepada Tuhan. Hal ini ditandai oleh penulisanmu dan kasih yang diawali dengan huruf kapital. Perasaan yang diungkapkan penyair adalah perasaan rindu yang amat sangat kepada Tuhan. Perasaan itu muncul karena ia telah lama jauh dari meninggalkan Tuhan. Dalam puisi tersebut penyair berada di suatu tempat pengembaraan yang jauh dari Tuhan. Sangat mungkin yang dimaksud kembara, baris kedua, adalah telah lama meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Kapan penyair berbicara tidak terungkap secara jelas dalam puisi itu. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan panduan tersebut akan memudahkan kita dalam memahami keseluruhan isi puisi. Guna memudahkan kita dalam memahami pesan yang hendak diungkapkan penyair, pemahaman yang lengkap dan runtut atas isi puisi perlu disusun dalam bentuk parafrase puisi. Nah, apakah parafrase puisi dan bagaimana membuatnya? Bacalah penjelasannya berikut ini. Cara memarafrase puisi. Dibandingkan dengan cerpen atau novel, puisi umumnya lebih sulit dipahami. Hal ini dikarenakan puisi bersifat konsumtif dan intensif. Artinya, hanya kata dan tanda baka yang mendukung makna dan keindahan saja yang disajikan. Kata-kata dan tanda baka yang tidak terlalu berkait dihilangkan. Karena itu, pemahaman isi puisi dapat dilakukan dengan mengembalikan kata-kata yang dihilangkan itu. Teks yang berisi uraian maksud puisi disebut parafrase. Pengertian ini sejalan dengan makna kata parafrase dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata-kata yang lain, dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Berdasarkan pengertian tersebut, memarafrasekan puisi berarti menguraikan kembali isi puisi ke dalam teks bentuk lain. Berdasarkan bentuknya, parafrase dibedakan menjadi dua jenis. Parafrase terikat. Parafrase terikat adalah parafrase yang masih memperlihatkan bentuk dan kata-kata asli puisi. Parafrase jenis ini dibuat dengan menambahkan sejumlah kata pada puisi. Kata-kata tambahan itu dituliskan dalam tanda kurung sehingga dapat dengan mudah diketahui kata-kata yang ditambahkan dan kata-kata asli puisinya. Parafrase bebas. Parafrase bebas adalah parafrase yang tidak lagi memperlihatkan bentuk dan kata-kata asli puisi. Parafrase bebas dibuat dengan mengubah puisi menjadi prosa dengan menggunakan kata-kata pembaca. Kata-kata yang terdapat dalam puisi dapat digunakan, dapat pula tidak. Pada parafrase model ini tanda baka kurung tidak dipergunakan. Parafrase model ini lebih cocok untuk puisi yang secara keseluruhan merupakan perlambangan. Agar jelas,
bacalah puisi yang dikutip dari kumpulan puisi kaki langit sastra pelajar berikut, dan bandingkan dua model parafrasenya. Bocah terpaku. Apakah kau tahu bocah-bocah terpaku pada hampa? Mama, bapakku di mana? Dan janda muda dibelai kasih tersisa. Anakku bapakmu air mata, karya Irfan Maulana. Parafrase model 1. Bocah terpaku. Apakah kau tahu, kesedihan, bocah-bocah yang hatinya terpaku pada harapan dan hati yang hampa, tatkala ia bertanya kepada ibunya, "Mama, bapakku di mana?" Dan ibunya, janda muda, yang dibelai kasih tersisa, menjawab, "Anakku, pertanyaanmu tentang bapakmu hanya akan menimbulkan kesedihan dan air mata." Parafrase model 2. Bocah terpaku. Apakah kau tahu akan sedihnya perasaan bocah-bocah yang hatinya tatkala ia bertanya kepada ibunya, "Mama, bapakku di mana?" Dan ibunya, janda muda yang telah ditinggal suaminya itu, hanya bisa menjawab, "Anakku, pertanyaanmu tentang bapakmu hanya menimbulkan kesedihan dan air mata bagiku dan juga bagimu." Sekarang, bacalah puisi-puisi berikut lalu bandingkan parafrasenya. Di tepi telaga Sarangan. Masih seperti masa bocahku angin danau pasir, mengusap-usap tubuh dengan ramah, dan sejuk sementara ke lembah turun mendesir, mengantar kedamaian ke rumah demi rumah. Kini telah beruban aku kembali ke tepi telaga ini, disambut kabut siap mendekap. Setelah meneliti sejalur hayat menyadari, mutiara yang kuambil dalam perjalanan belum lengkap. Piek Ardijanto Suprijadi. Agar lebih jelas, sekarang bandingkan puisi hasil parafrase puisi berikut. Di tepi telaga Sarangan. Masih seperti masa bocahku angin danau pasir, mengusap-usap tubuh dengan ramah, dan sejuk sementara ke lembah turun mendesir, mengantar kedamaian ke rumah demi rumah. Kini telah beruban aku kembali ke tepi telaga ini, disambut kabut siap mendekap. Setelah meneliti sejalur hayat menyadari, mutiara yang kuambil dalam perjalanan belum lengkap. Piek Ardijanto Suprijadi. Parafrase 1. Di tepi telaga Sarangan. Telaga Sarangan ternyata masih seperti masa bocahku, angin danau pasir, seolah mengusap-usap tubuh dengan ramah dan sejuk sementara ketika ke lembah turun mendesir, mengantar kedamaian ke rumah demi rumah. Kini telah beruban rambut aku ketika kembali ke tepi telaga ini. Kedatanganku seakan disambut kabut yang siap mendekap. Setelah meneliti atau merenungkan kembali sejalur hayat atau perjalanan hidup, kini aku menyadari bahwa pengalaman yang berharga seperti mutiara yang kuambil dalam perjalanan hidupku selama ini belum lengkap atau banyak. Parafrase 2. Di tepi telaga Sarangan. Seorang penyair tua yang rambutnya telah beruban mengunjungi kembali telaga Sarangan. Ia merasakan angin danau pasir berhembus dengan lembut dan sejuk seolah-olah mengusap tubuh dengan ramah. Angin itu berhembus ke lembah, menuruni menuju lembah-lembah, menyejukkan udara tempat rumah-rumah penduduk berada. Penyair merasa disambut oleh kabut yang seakan mendekapnya. Dalam suasana seperti itu penyair merenungkan kembali perjalanan hidupnya. Ia menyadari belum banyak kebaikan hidup yang ia peroleh.